lupa di subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Apakah pengejawatan seorang ini memiliki atau merit poinnya tadi 1, 2, 3 itu hanya polisi yang tahu saja, Kakor Lantas dalam hal ini atau Korlantas. Luar biasa, Bro. Artinya apakah pengejawatan aplikasinya ini hanya disosialisasikan di kepolisian saja atau masyarakat pada umumnya bisa melihat, bisa dapat informasi, bisa dapat satu parameter. Oh, saya ini pada saat mengendarai sudah masuk ke level yang aman atau berat atau bagaimana. Nah, parameter untuk melihat seseorang ini memiliki atau merit poinnya tadi 1, 2, 3 itu hanya polisi yang tahu saja, Kakor Lantas dalam hal ini atau Korlantas, atau masyarakat pada umumnya yang awam bisa tahu. Contoh misalnya ini mohon maaf nih Prof, masih banyak hal-hal yang kita lihat di sebuah jalan ini ada yang memanfaatkan tanda kutip. Jadi selain ada CCTV, mungkin saya yakin ada satelit yang Google punya juga gitu kan. Korlantas sudah memiliki juga, tapi ternyata ada beberapa orang awam yang tidak mengerti sama sekali, akhirnya hanya mengenal metode jalanan. Kenapa saya sebut metode jalanan? Karena mereka tidak takut kepada lampu merah, Bro. Yang mereka takut adalah polisi, Bro. Di sebuah jalan tiba-tiba polisi kita nggak tahu, tiba-tiba datang gitu. Nah itu bagaimana? Apakah masih ada hal-hal begitu atau itu oknum, Bro? Ya, jadi begini, kita membangun sistem ini membuat jebakan tikus, bukan menjadi sarang tikus, Pak. Karena kan biasanya membangun IT ini seperti membangun jimat, gitu. Betul. Ya. Tapi dengan kunci algoritma ini bisa dilihat, siapapun bisa memahami, dan ini meminimalisir potensi oknum melakukan penyimpangan dan juga meminimalisir masyarakat yang juga sembarangan. Semua nanti akan dibikin sistem transparan. Nah, cuman ini merubah mindset ini kan perlu membuat grand strategi. Betul. Perlu aturan hukum atau payung hukumnya, mulai dari peraturan kepolisian, Perpol, sampai kepada Perkakor, SOP, panduan, pedoman pelaksanaan ini harus jelas. Betul. Nah, sistem ini kita bekerja simultan. Satu lagi, kita menyiapkan sumber daya manusianya. Karena kan ini juga merevolusi. Artinya betul, tidak semudah kita bicara di ruangan ini ya Pak ya. Karena kita kan banyak. Nah, setidaknya memang kita membuat tahap tahu, tahap memahami, tahap bisa memanfaatkan dan baru mengembangkan. Karena ini kan kita memang harus perlu adanya semacam literasi, coach, master trainer, training, bahkan kita mengajak, ya ngajari, memberi kesempatan, memberi peluang, mempraktekkan, sehingga mereka itu tahu, lama-lama tahu. Karena pada proses seperti ini Pak, contoh saja, etilang, ini untuk masalah kaitannya dengan denda maksimal ini perdebatan. Untuk hakim sama membuat tabel denda tilang pun juga sulit sekali. Seolah-olah masih konvensional, padahal saya mengatakan ini ada restoratif justice, ada namanya hukum progresif, kenapa nggak dimanfaatkan? Betul. Nah, disinilah seringkali pemikiran konvensional atau mohon maaf kalau saya katakan ini kaum convergent atau kaum di zona nyaman yang aman mapan ini kadang-kadang merubah ini kan suatu hal yang betul. Setidaknya kalau Pak Firman sampaikan dengan ada para legal ini sudah langsung alergi. Waduh, ini kenapa nih? Nah, kan begitu ya. Nah, saya kira ini kita membangun peradaban. Jadi peraturan-peraturan hukum ini juga kita harus melihat adanya hukum progresif, betul. Hukum yang antara law in the book sama law in action ini ada solusi di tengah, ada restoratif justice. Karena kan kita juga memiliki alternatif dispute resolution dan adanya diskresi. Saya kira itu Pak. Iya, ini luar biasa sebenarnya. Kita pengen cerita panjang lebar, namun waktu jualan yang harus memangkas pertemuan-pertemuan kita. Sahabat Firman Sandra, mungkin ada pesan terakhir atau mungkin yang kita belum dapat nih, semestinya ini di awal nih yang saya tanyakan nih terkait dengan profil dari profesor sekaligus brigjen di sebuah kepolisian, pemikir di sebuah kepolisian yang mulai bukan melulu edukasi tapi seni juga udah masuk, budaya masuk. Mungkin singkat padat saja Prof, kira-kira silakan diceritakan profil dari Prof Krisnanda.
Ya, sebetulnya saya ini ya orang biasa-biasa Pak, tidak usah terlalu dibesar-besarkan karena badan saya sudah besar, nanti tambah besar lagi. Saya sebetulnya ingin hanya menjadi polisi yang baik dan benar, itu aja. Karena saya ini alumni dari Akpol tahun 89, saya alumni dari PTIK tahun 98, kemudian saya S2 di UI Kajian Ilmu Kepolisian tahun 2001, kemudian S3 di Kajian Ilmu Kepolisian di UI juga tahun 2005, Sespimen 2006, kemudian Sespati 2014, dan Lemhanas tahun 2019. Oke, luar biasa bagaimana seorang birokrat sekaligus teknokrat berpadu jadi satu, dan tujuannya satu, bagaimana peradaban civilized di Indonesia tetap terjaga sampai kapanpun, begitu Prof ya, di semua lembaga, baik kepolisian, kejaksaan, kehakiman, ataupun advokasi. Mungkin itu dulu sahabat Firman Sandra, nanti ada sesi lainnya. Nah, tadi terutama untuk korporat kah, entah di wilayah-wilayah yang menghasilkan, kan tidak menarik. Nah, tapi inilah suatu terobosan sehingga dari dalam pun Nyalakan lonceng notifikasinya.